wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa mu'adatul waliyyi, termasuk maksiat yang disebabkan oleh badan adalah memusuhi wali, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh melawan wali, memusuhi wali, karena wali itu adalah orang yang dekat sama Allah. Makanya disebut wali kekasih Allah. Ya, siapa orang-orang yang dekat sama Allah, dia nggak pernah melakukan dosa maksiat, tuh yang selalu patuh taat kepada Allah, itu namanya wali. Nah, kita nggak boleh tuh memusuhinya. Siapa yang memusuhi wali, sama aja kita memusuhi Allah. Ya, kita ya cinta kepada mereka, ikutin petunjuk-petunjuk mereka, karena mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. Wahwa, dan wali itu imma bimaknal fa'ili, ada kalanya maknanya makna isim fa'il, makna fa'il. Bahwa maka kalau wali yang namanya ya artinya isim fa'il, man tawala ta'atuhu min ghairi ayat akhallalaha isyanun. Jadi wali itu adalah orang yang ketaatannya terus meningkat, orang yang kepatuhannya terus berlanjut, min ghairi ayat akhallalaha isyanun, tanpa diselingi dengan kemaksiatan. Itu namanya wali. Orang yang ketaatannya terus meningkat, orang yang kepatuhannya terus berlanjut tanpa diselingi dengan kemaksiatan. Kan kalau kadang-kadang kita lagi taat-taat, ntar lagi berbuat dosa, kita maksiat. Itu kadang-kadang kita begitu. Ya, entah maksiat, imannya lagi cakep itu, ya taat banget ibadah. Kadang-kadang lagi kumat, ya berbuat dosa. Kita tuh. Tapi kalau wali nggak begitu. Kalau wali itu tingkat ketaatannya terus meningkat, dan tidak pernah dia dalam kehidupannya itu diselingi dengan kemaksiatan. Udah ogah aja dia maksiat, udah dilindungi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi kan maksum namanya. Nabi itu terjaga, terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, begitu juga para wali, dia itu selalu nggak pernah melakukan maksiat. Kepatuhannya, ketaatannya semakin meningkat, semakin terus baik. Itu namanya wali. Makanya kita ya harus ya mencontoh, mencintai ya kepada mereka. Jangan kita memusuhi mereka. Wa imma bimaknal maf'uli, ada kalanya lagi maknanya makna maf'ul. Bahwa man yatawala alai ihsanullahi ta'ala, artinya orang yang dikuasai atasnya oleh kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala. Jadi dia memang udah dikasih kebaikan sama Allah. Wa ibdaluhu, dan keutamaan-keutamaannya dikasih. Nah, jadi orang-orang yang selalu dikasih ya kebaikan ihsan oleh Allah. Orang-orang yang dipilih sama Allah sehingga dia itu mulia. Jadi artinya wali itu pilihan. Makanya ya dia dipilih itu sama Allah, itu memakna isim maf'ul. Jadi orang-orang yang diberikan nilai-nilai ihsan, kebaikan oleh Allah, dan juga yang diberikan nilai-nilai keutamaan oleh Allah. Nah, itu boleh. Ya, jadi maknanya bisa makna ismil fa'il, ada maknanya isim maf'ul. Kaza fi ta'rifati, demikianlah itu dijelaskan di dalam kitab ta'rifat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, qala, berfirman, siapa Allah, man adali waliyan, siapa-siapa yang memusuhi
ya karena aku ya walian akan wali, faqad azantu bil harbi, maka saya menyatakan ya siap mengumumkan kepadanya berperang. Ai a'lamtuhu, artinya saya memberikan informasi kepada orang yang memusuhi wali, anni muharibun, saya berperang lahu kepada orang yang begitu. Kalau ada orang memusuhi wali, kata Allah saya ya menyatakan diri perang sama orang tersebut. Kita berperang sama Allah, kira-kira bagaimana? Ya nggak ada apa-apanya kita. Ya, itu orang yang memusuhi wali sama aja dia menyatakan perang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ngeri kita. Jangan kita ya memusuhi wali kekasihnya Allah. Karena orang yang memusuhi wali, kata Allah sama aja dia ya berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Afada zalika Ibnu Hajarin fi Zawajiri, hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir. Wal i'anatu 'alal maksiati, kemudian yang termasuk maksiat badan adalah menolong atas kemaksiatan. Kita membantu orang berbuat dosa, itu dosa kita. Kita menolong orang dalam perbuatan maksiat, dosa kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan, nggak boleh. Ada orang berbuat dosa kita bantu, kita sama dosa juga. Jadi pokoknya membantu apapun bentuk bantuannya terhadap kemaksiatan itu kena dosa. Dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-80, kita patungan untuk ya ngadain acara dangdutan. Ya dangdutan mahal juga nih, 5 juta. Ya, kita dah 100 ribu kan lumayan tuh. Ada berapa orang tuh? Ya 50 orang cukup dari 5 juta. Ya adain dangdutan. Itu yang nyumbang 100 ribu dosanya sampai akhirat kena. Nah begitu. Makanya Bapak kalau ada acara-acara begitu, kalau disuruh nyumbang jangan mau. Kalau Bapak nyumbang, Bapak dapat ya dosanya. Tapi kalau untuk perayaan-perayaan hari kemerdekaan, lomba-lomba seperti balap karung, makan kerupuk, ya yang begitu-begitu ya boleh, nggak apa-apa, silakan. Ya, tapi jangan sampai manggil orkes dangdutan, ya. Nah, itu namanya kemaksiatan. Ya mudah-mudahan sih di RT kita kagak ya. Iya, nggak begitu. Jangan. Masa kita merayakan ulang tahun ya dengan kemaksiatan. Itu namanya mengkhianati kemerdekaan. Bukan mensyukuri namanya. Ya, bukan mensyukuri. Itu namanya mengkhianati. Jangan begitu. Ya. Tuh, makanya sampai-sampai ada ulama yang bilang begini. Kalau kita kondangan nih, ya ini di rumahnya manggil dangdutan. Kalau bisa jangan datang dulu. Ntar kalau udah seminggu baru datang. Biar supaya duitnya nggak dipakai buat bayar dangdutan. Sampai begitu. Ya. Coba kalau kita kondangan, ya takutnya itu duit ntar ya termasuk tercampur kepake juga. Nah begitu. Atau minimal kita ngelihat dah. Ya kita nyaksiin. Nah begitu. Ada lagi yang ya naik ke panggung lagi, ya joget, nyumbang lagu lagi. Nah ini namanya apa? Membantu dalam perbuatan maksiat. Nggak boleh. Jadi kita tuh yang begitu jangan ada tuh. Ya udah nggak pantas. Usia udah semakin tua, masih demen aja joget. Takutnya lagi joget mati, ya. Iya, takutnya begitu doang. Dia lagi joget mati, cakep banget kali ya. Iya, jangan. Ya Allah, lagi nyawer, ya, kesandung jatuh mati, ya. Nah, begitu. Jadi jangan. Ini namanya i'anah alal maksiyah, membantu dalam melakukan maksiat.
Contohnya nih di sini kaid ami muslimin mukallafin kafiron mukallapan fi nahari Ramadan. Seperti memberikan makanan seorang muslim yang udah mukallaf kepada orang kafir yang mukallaf fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan. Kita nih orang Islam. Kita kan udah mukallaf. Siang-siang kita ngasih orang kafir yang udah mukallaf juga, yang udah ya gede, yang udah akil balik, di siang hari kita ngasih makanan, walaupun dia orang kafir tuh, ya tapi dia udah balik. Kita yang ngasih, misalnya ngasih sepiring nasi dimakan siang hari di bulan Ramadan, dosa juga, ya. Nah makanya itu jangan, kan dia orang kafir, karena kita yang ngasih, kita termasuk dapat dosa. Ya, apalagi orang Islam yang memang di kewajiban puasa, ya kita yang bantuin, ya kita ngasih makan, itu nggak boleh. Kecuali orang-orang yang memang lagi dalam keadaan apa? Uzur, orang perempuan lagi haid, boleh kita kasih makan. Ya, kita sebagai suami ya memberikan makan, ya itu wajib siang hari dimakan, atau anak-anak, ya. Atau orang-orang yang memang tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Tapi kalau orang kafir mukallaf, dia pada dasarnya tetap diwajibkan, sebab nanti dia akan disiksa dengan sebab dia kagak puasa. Walaupun ya itu taklif hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi kita orang Islam membantu memberikan makanan kepada orang kafir mukallaf di siang hari Ramadan, tetap itu dosa. Namanya al-i'anah alal maksiyah, membantu orang melakukan perbuatan dosa. Li'annahu tasabubun bil maksiyati, itu karena alasannya iya sebab dalam maksiat. Jadi dia termasuk ya menjadi penyebab orang lain berbuat maksiat. Gara-gara kita kasih makan ya nasi dimakan. Nah itu kan namanya tasabub bil maksiyah. Wa a'anahu 'alaiha, dan dia membantunya, menolongnya atas kemaksiatan. Kama apa dahus Syarqawi, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syarqawi. Wa tarwi juzzaifi, dan termasuk perbuatan maksiat juga mengedarkan uang palsu. Ngedarin uang palsu dosa, nggak boleh. Itu namanya bahasa Arabnya apa? Tarwi juzzaib. Ya, jadi mengedarkan uang palsu. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, kita nih kalau dapat uang palsu, udah kita gunting aja. Kita gunting. Biarin kita yang dapat dah. Ya, jangan sampai orang lain. Kalau kita ngedarin lagi, itu nanti terus menerus tuh. Jadi dosanya berlanjut. Udah jangan sampai kita sampai mengedarkan. Itu kalau orang yang bikin uang palsu, ya nanti akan diedarkan, semua itu akan mendapatkan ya dosa. Nah seperti itu. Kalau dia tahu itu uang palsu. Kalau kita tahu bahwa ini uang palsu nih, udah biarin aja dah. Ya cepet-cepet kita belanjain lagi. Ya, nah itu jangan. Karena kita namanya menyebarkan uang palsu. Apalagi yang pertama kali nyetak, wah itu dosanya paling besar. Ya, berlipat-lipat ganda. Karena membuat kebohongan. Ya, itu namanya tarwij. Wa huwa ma yarudduhu baitul malil. Uang palsu itu uang yang ditolak oleh baitul mal. Minad darahimi, daripada dirham. Kalau kita di Indonesia yang ditolak oleh Bank Indonesia, oleh BI. Ya, karena yang mencetak itu adalah ya satu yang udah ditunjuk sama pemerintah. Sekarang ada orang berani-berani cetak uang, tuh uang palsu namanya. Ya, diedarkan. Nah, itu dinamanya menyebarkan kemaksiatan, dosa hukumnya. Ya, jadi yang tidak diakui
oleh Bank Indonesia yang tidak diakui oleh kas negara, ya, Baitul Mal minad darahimi berupa dirham. Kalau kita rupiah, ya, jadi dirham aja, uang emas dan uang perak itu bisa dipalsukan. Berarti emas ada yang palsu? Nggak ada. Perak ada yang palsu? Ada. Jadi uang perak, uang emas itu ada yang dipalsukan. Nah itu yang memalsukannya termasuk dosa, ya, mengedarkan uang palsu. Nah apalagi yang model uang kertas seperti kita, ya itu banyak aja orang-orang jahat maupun saudara, ya, yang membuat, ya, uang palsu. Tapi walaupun bagaimana nanti bisa ketahuan juga tuh. Nah kita kalau kebetulan dapat, wah ini uang palsu bagaimana? Oh udah pagi-pagi belanjain aja sayuran, gak ketahuan ini. Nah jangan. Udah kita gunting aja dah. Kita yang rugi gak apa-apa, yang penting kita tidak menyebarkan kemaksiatan kepada orang lain. Nah seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'atan." Siapa yang melakukan satu perbuatan yang tidak baik, fa'amila biha man ba'da, kemudian dikerjain lagi, ya, perbuatan yang tidak baik itu oleh orang yang setelahnya, kana alaihi wizruha, maka dia menanggung dosanya. Wa mislu wizru man amila biha, dan seperti dosa orang yang melakukannya. La yankusu, tidak akan kurang, min auzarim, dari dosa mereka, syai'un, sedikit pun. Jadi kita udah dosa, terus dosa orang lain, ya itu yang melakukannya kita tanggung juga. Kalau ada 1000 orang yang mempergunakan uang palsu, berarti gara-gara kita yang ngajarin, itu 1000 orang berdosa dan kita pun dosanya dapat 1000 itu. Kalau udah ada 1 juta warga yang mempergunakan uang palsu, gara-gara kita yang mengedarkan, 1 juta itu dosanya kita yang tanggung. Kalau negara ada berapa ratus juta, mereka udah mengeluarkan dan mengedarkan uang palsu gara-gara kita, maka itu berapa juta dosa yang kita tanggung di akhirat nanti. Ya, ngeri nggak tuh? Ngeri. Ya, makanya tarwijul zaib ini bahaya. Ya, tidak dibolehkan. Bahkan melanggar hukum. Dari konsep hukum Islam pun tidak dibolehkan. Nah dari konsep hukum negara pun itu mereka akan diapain? Akan ditangkap, dipidanakan itu Bapak Saudara. Enggak sembarangan itu mereka. Kalau ketahuan, ya hukumannya berat itu. Nah dari segi, ya, agama kita pun itu dilarang, ya. Ama Allah melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka para ulama, infaqu dirhamin zaibin, memberikan infak 1 dirham yang palsu, asaddu, itu lebih berat hukumannya, min sarikoti mati dirhamin, daripada dia mencuri 100 dirham. Kita menyebarkan, memberikan infak sedekah pakai uang palsu 1 dirham, itu bahayanya lebih berat daripada orang mencuri 100 dirham. Ada orang mencuri 100 dirham, ya itu kan dosanya gede. Ada orang berinfak 1 dirham tapi pakai uang palsu, itu dosanya lebih berat orang yang berinfak pakai uang palsu. Ya, yang dibilang, saya mau nyumbang, ya mau berinfak pakai uang palsu. Wah itu bukan bikin pahala, makin dosa. Ya dosanya besar banget, nggak boleh. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan tentunya dengan hal yang baik. Ya begitu. Sama juga ada orang berwudu pakai air kencing, gimana kira-kira? Saya mau wudu pakai air kencing, ya cakep nggak kira-kira? Mungkin kotor. Lebih bagus dia kagak wudu, ya, daripada dia berwudu dengan air yang najis. Ya begitu. Waqat tamat, dan sungguhlah sempurna, wan qata'at, dan terputus. Ya, jadi orang kalau mencuri emang benar maksiat, tapi itu 1 langsung selesai, putus. Tapi kalau dia yang mengedarkan uang palsu, itu kan nanti menyebar kemana-mana. Ya akan menyebar kemana-mana. Wa infaquz zaifi, dan berinfak dengan uang palsu,
itu sunnatun sayyatun, perbuatan yang jelek. Ya'malu biha man ba'dahu, yang dapat dikerjakan oleh orang-orang setelahnya. Fayakunu alaihi wisruha. Jadi nanti kalau dia berinfak, berarti uang ini akan dimanfaatkan. Nah, nanti dimanfaat lagi oleh orang lain, dimanfaat lagi orang lain. Nah, itu namanya ya semakin banyak kemaksiatan, semakin tinggi nilai-nilai dosanya. Fayakunu alaihi wisruha, maka dia akan mendapatkan dosanya ba'da mautihi, setelah dia mati, ila mi'ati sanatin, sampai ratusan tahun, au mi'atai sanatin, atau 200-an tahun, ila ayyab nazalika dirham, sampai uang dirham yang palsu itu hancur binasa. Selama uang yang palsu itu masih diedarkan, walaupun orang itu udah mati, udah di dalam kubur, tetap dosanya masih dapat. Ya, jadi berapa lama itu? Ya, selama itu uang masih diedarkan, ya maka walaupun orang yang mengedarkan tadi yang pertama udah meninggal, tetap di dalam kubur dia kedapatan dosanya. Sekarang kalau berbuat dosa kan begitu. Makanya ngeri kita. Lebih bagus ya kita jangan berbuat dosa, diam aja dah. Kita melakukan kebaikan kagak bisa, diam aja lebih bagus. Kebanding daripada kita melakukan dosa yang dosa itu nanti ditularkan kepada orang lain. Sebab kalau dosa yang kita ya tularkan kepada orang lain, kita udah meninggal dunia, kemudian orang lain masih mengerjakannya, itu walaupun kita udah mati, tetap aliran dosanya sampai ke kita. Ratusan tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Kan berat Bapak Saudara. Masya Allah. Makanya kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, lebih bagus kita diam aja daripada kita melakukan kemaksiatan. Apalagi kemaksiatan yang bisa membuat ya orang pada niru. Tuh. Kalau kita maksiat sendiri udah cukup buat kita doang. Tapi kalau kita maksiat ngajak orang, nah itu yang bahaya. Ya. Bahaya. Kita bikin tontonan, ada maksiat, kita undang orang. Ya udah orang lain berbuat dosa, kita yang kena semuanya. Ya, kan berat. Ngapain kita nyusahin diri kita sendiri? Ya, kalau kita berpikir lebih ya luas lagi tuh kagak berani tuh. Jadi kita yang manggil kemaksiatan, orang lain yang pada nonton semuanya, yang datang semuanya, ada 50 orang, ada 100 orang, dosa semua. Itu dosanya kedapatan kita. Kita udah mati masih dapat tak? Ya. Ya Allah. Berat itu Pak, berat banget. Makanya Pak RT jangan mau tuh, ya begitu. Ustadz ini urusan warga, enak aja warga disalahin ya. Nah begitu. Kalau Pak RT-nya bilang nggak mau saya, nggak mau dia. Nah begitu. Ya, jangan dibilang ini urusan ya warga nih dalam rangka ya tasyakuran. Ya tasyakuran kan banyak, mau tahlilan, cakep. Dibaca Yasin di musola di rumah Pak RT ya dalam rangka tasyakuran, cakep. Motong tumpeng ya, renungan malam bersyukur kepada Allah, kan ada itu ya, cara-cara yang baik. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukan kemaksiatan, yang kemaksiatan itu ditularkan kepada orang lain, yang nantinya itu semua yang melakukan kemaksiatan karena ajakan daripada kita akan dapat. Nah ini namanya warisan dosa. Kalau warisan amal kebaikan enak ya. Misalnya guru-guru kita tuh mewariskan kebaikan. Ya kita diajarin ya kebaikan-kebaikan. Sekarang kita mengerjakan kebaikan tersebut. Guru kita udah pada meninggal tuh. Kita ngerjain tiap hari. Itu guru kita dapat terus. Kita dapat, guru kita dapat. Enggak dikurangin sedikit pun. Kita dapat 100, guru kita dapat 100. Kita nggak dirugiin. Ustaz berarti pahala saya rugi dong diambil. Enggak. Layankus, tidak kurang sedikit pun. Nah begitu. Jadi kita dapat 1000, guru kita dapat 1000. Kita dapat 500, guru kita dapat 500. Tuh, walaupun guru kita udah meninggal dunia. Tuh istimewa makanya. Ya. Jadi jangan sampai kita udah tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, nyebarin kemaksiatan. Tuh, jadi nambah dosa. Lebih bagus kita berdiam. Ya,
ngerjain kebaikan kagak mampu, lebih bagus diam aja. Jangan sudah tidak bisa melakukan kebaikan malah nyebarin kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Jadi sampai itu dirham hancur. Selama itu dirham keuangan yang palsu itu masih beredar di masyarakat, maka yang menyebarkan ya uang palsu tersebut dapat dosanya. Tu ila ayyabna zalikat dirham, sampai uang tersebut hancur. Pamata kana indahu zalika. Makanya diajarin nih sama pengarang kitab di sini. Kapan kamu memang kebetulan nemuin ada uang palsu, fayan bagi ayat rahu, maka yang paling bagus lemparkan saja, buang saja, pibirin pada sumur. Kalau dulu masih ada sumur, ya dulu ada sumur Pak. Ya, tuh kalau kita nemuin ada uang palsu, katanya lemparin aja ke dalam sumur, dah habis ceritanya. Nah kalau sekarang kan uang kertas bukan uang dirham istilahnya, ya itu bagaimana? Gunting aja. Kalau dari gunting habis nggak kira-kira? Habis. Kalau kita belanjain, nanti dibelanjain lagi sama orang, dibelanjain lagi sama orang. Nah seperti itu. Rugi dong Ustaz saya. Nggak apa-apa. Rugi masalah seperti ini insya Allah kita nanti akan diganti sama Allah. Itu begitu. Ya, jadi digunting aja. Digunting itu uang palsunya. Jangan kita malah sebarkan lagi kepada orang lain. Ini yang dimaksud ya, sebaiknya ya kamu lemparkan ketika kamu menemukan ya uang palsu tersebut, pibirin pada satu sumur. Bihaitsu la tumtadu ilaihil yadu, di mana kira-kira enggak bisa dijangkau oleh tangan manusia. Enggak bisa lagi diambil. Ya kalau udah dibuang ke sumur loh, kan udah hilang, udah habis, enggak bisa dijangkau lagi sama tangan-tangan manusia. Fa in afsadahu, ya kalau seandainya dia bisa merusakkannya, bihaitsu la yumkinu ta'amul bihi, kira-kira udah enggak bisa digunakan lagi, jaza boleh. Nah, makanya digunting. Kalau udah digunting udah enggak bisa lagi digunakan. Ya, orang udah nggak bisa lagi bermuamalah, udah nggak bisa lagi ta'amul.